Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, manga One Piece terbaru chapter 1134 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, di mana kali ini kita bisa melihat Jaguar di Soul yang tampak mengajak kelompok bajak laut Tobi Jerami untuk datang ke perpustakaan Elbaf. Jelas hal ini pun seolah menjadi bukti bahwa di chapter kali ini Jaguar di Soul akan mengungkap berbagai misteri dan informasi penting kepada kelompok bajak laut Tobi Jerami. Yap, perlu diingat ya bosku, Soul yang telah membaca literasi Ohara yang berhasil diselamatkan akan mengetahui hal penting dan rahasia dunia yang berhubungan dengan kerajaan kuno. Sehingga informasi yang telah dipersiapkan oleh Soul untuk Nico Robin dan kelompok bajak laut Tobi Jerami pun tentu tentang Road Poneglyph dan rahasia dunia. Bahkan tidak menutup kemungkinan Soul akan mempersilahkan Nico Robin untuk membaca catatan-catatan Poneglyph yang sebelumnya telah dipelajari oleh sejarawan Ohara. Bukan hanya itu saja, ketika Soul mengetahui bahwa Dr. Vegapunk telah mati dalam insiden di Pulau Egghead dan kini hanya tinggal menyisakan satelitnya saja, disinilah Soul akan menjelaskan alasan kenapa Dr. Vegapunk melakukan siaran ke seluruh penjuru dunia One Piece, karena hal tersebut adalah perintah dari Jaguar di Soul. Ya, menurut Jaguar di Soul, siaran yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk tersebut sebenarnya belum mengungkap keseluruhan informasi penting dari hasil penelitian Ohara. Karena menurut Soul, informasi yang telah disampaikan oleh Dr. Vegapunk hanya sekitar 40% saja. Sedangkan 60% informasi lainnya belum sempat disampaikan oleh Dr. Vegapunk pada siaran tersebut. Yap, karena seperti yang kita tahu ya bosku, ketika Gorosei berhasil menghancurkan Hyacinth dan Mushi yang menjadi sumber siaran Dr. Vegapunk, hal tersebut akhirnya membuat siaran Dr. Vegapunk pun harus berakhir sebelum waktunya. Di sisi lain, Soul juga menceritakan sedikit informasi yang dia ketahui tentang Dewa Matahari Nika yang memang menjadi dewa yang diagungkan oleh para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Ya, menurut Soul, sosok Dewa Matahari Nika ini ada hubungannya dengan Joy Boy dan menjadi sebuah harapan besar bagi umat manusia yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece untuk mencegah atau menghentikan agar dunia tidak jadi tenggelam. Namun sayangnya, Soul belum mengetahui pasti peran penting apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Matahari Nika ke depannya. Tetapi yang jelas, menurut Jaguar di Soul, kekuatan Dewa Matahari Nika telah bangkit pada diri Luffy. Nah, ketika Jaguar di Soul mengatakan hal ini, kita pun diperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana dalam sebuah kolase, kita bisa melihat seluruh ekspresi dari kelompok bajak laut Tobi Jerami sambil memperlihatkan suasana yang ada di perpustakaan Elbaf. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Yap, di sini kita diperlihatkan wajah serius dari para Gorosei setelah Gorosei mendapatkan informasi bahwa pihak kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia meminta kepada Gorosei untuk memberikan izin membangun kerajaan mereka di atas Redland. Nah, rupanya hal ini diakibatkan oleh ketakutan mereka setelah mendengar pesan siaran Dr. Vegapunk. Ya, alasan kenapa raja-raja ini ingin pindah ke atas Redland karena mereka percaya bahwa kenaikan air laut tidak akan sampai ke atas Redland. Gorosei Nuzuro yang mengetahui informasi ini pun kemudian dengan sangat tegas menolak permintaan mereka untuk tinggal di atas Redland. Karena menurutnya hanya keturunan raja-raja pendahulu saja yang bisa tinggal di atas Redland. Di sisi lain, Garling juga menyatakan jika mereka membiarkan para raja-raja tersebut tinggal di atas Redland, hal ini hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Apalagi ini akan sangat fatal jika mereka sampai mengetahui identitas Im Sama yang sebenarnya. Gorosei Mars kemudian juga menanggapi bahwa apa yang dikatakan oleh Garling memang ada benarnya. Selain itu, Gorosei Mars juga menegaskan rasanya tidak mungkin jika para Tenryubito mau hidup berdampingan dengan para serangga.
Di sisi lain, Gorosei Warkuri kemudian mengatakan jika pihak pemerintah dunia harus siap untuk menghadapi dampak penolakan tersebut. Bahkan Gorosei Warkuri sampai menegaskan hal ini bisa menjadi sebuah awal pemberontakan yang akan dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Nah, setelah itu Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf. Yap, setelah Jaguar di Seoul mengatakan bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika yang telah bangkit kembali. Di momen ini juga, Seoul kemudian menjelaskan bahwa Luffy sebenarnya adalah pemakan kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika, bukan Gomu Gomu no Mi. Ya, menurut Seoul, pemerintah dunia memang sengaja menghilangkan informasi tentang buah iblis Hito Itonomi model Nika pada buku ensiklopedia buah iblis. Nami yang mendengar hal ini pun kemudian bertanya kepada Seoul, apakah artinya kekuatan buah iblis milik Luffy ini memiliki kekuatan yang sangat overpower, sehingga pemerintah dunia pun sampai melakukan hal itu. Seoul pun kemudian menjawab, ya, salah satunya adalah kekuatan yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Karena menurut Seoul, Joy Boy diyakini kuat adalah pemilik kekuatan buah iblis ini sebelum Luffy. Dan Joy Boy adalah orang yang sangat berpengaruh penting pada masa abad kekosongan. Seoul juga menegaskan, sebenarnya kekuatan Luffy saat ini masih belum mencapai titik puncak dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Karena pada dasarnya yang perlu diketahui dan dikuasai oleh Luffy saat ini adalah 3 tahap dasar kemampuan dari buah iblis ini, yaitu pertama, kekuatan tubuh karet yang merupakan tahapan paling dasar dari kekuatan buah iblis ini. Lalu yang kedua adalah kekuatan kebebasan yang merupakan tahapan lanjutan di mana Nika bisa bertarung dengan teknik yang bervariasi sesuai dengan imajinasi yang tidak terbatas. Dan yang ketiga adalah fokus energi, di mana dengan tahapan ini Luffy bisa menggunakan energi alam untuk menambah kekuatannya saat menggunakan mode Nika. Itu sebabnya di momen ini juga Seoul mengatakan saat dirinya melihat poster bounty milik Luffy di mode Gear 5-nya, Seoul yakin bahwa teknik penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika sebenarnya baru sampai pada tahap kedua, karena wujud putih Nika memang adalah wujud tahap kedua. Ya, menurut Seoul, pada buku sejarah Elbaf, sosok Nika digambarkan memiliki wujud yang berapi-api, yang tentunya sangat berbeda dengan wujud Nika milik Luffy saat ini. Selain itu, hal ini juga semakin dipertegas ketika kita bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan yang cukup mencolok dari siluet yang diperlihatkan antara Dewa Matahari Nika, wujud Nika Joy Boy, dan wujud Nika Luffy. Yap, siluet rambut yang digambarkan pada sosok Dewa Matahari Nika dan wujud Nika Joy Boy digambarkan lebih berapi-api jika dibandingkan dengan milik Luffy. Artinya, secara tidak langsung, hal ini bisa menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei jika kekuatan Luffy saat ini belum mencapai puncaknya, seperti halnya yang dikatakan oleh Jaguar di Seoul. Itu sebabnya jika kita analisa lagi, rasanya memang masuk akal jika puncak dari kekuatan Dewa Matahari Nika ini adalah kemampuan untuk menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi kekuatan api matahari. Yap, seperti yang dijelaskan oleh Seoul, bahwa tahapan kedua dari kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika adalah kekuatan imajinasi yang tidak terbatas. Itu sebabnya jika Luffy sudah mampu menguasai semua tahapan ini, maka bukan hal yang tidak mungkin Luffy mampu melakukan apapun yang dia kehendaki, termasuk menciptakan kekuatan yang tidak masuk akal, sama seperti halnya Joy Boy di masa lalu. Itu sebabnya hal ini juga menegaskan kenapa para Gorosei pernah mengatakan jika kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika adalah kekuatan yang paling tidak masuk akal. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1134. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.